Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 256 sampai dengan 257 kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 8, yaitu segi 4 dan segi 3. Kita membahas pada bagian ayo kita berlatih 8.5 untuk soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 13 pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal nomor 8 pada halaman 256, urutkan panjang sisi-sisi segitiga berikut jika besar-besar sudutnya adalah. Jadi sisi terpanjang selalu berhadapan dengan sudut yang terbesar, itu aturannya. Maka apabila kita perhatikan, sudut S itu adalah 90 derajat, sudut R 40 derajat, dan sudut T 50 derajat. Maka urutan panjang sisinya adalah mulai dari yang terbesar itu adalah S yang paling besar karena sudutnya paling besar. Kemudian T yang kedua, dan kemudian adalah R. Selanjutnya yang bagian B, sudut ABC, berarti yang terbesar adalah B, berarti panjang B adalah yang terbesar, kemudian panjang C, kemudian sisi yang A. Yang C yang terbesarnya adalah sudut Z, maka yang sisi Z adalah yang paling besar, kemudian sisi X yang kedua, karena kedua sudutnya dua terbesar, dan yang paling kecil sudutnya ada 30 derajat, maka sisi Y yang paling kecil. Kemudian untuk yang D, sudut terbesarnya adalah sudut D, maka sisi D adalah sisi yang paling panjang. Kemudian selanjutnya E dan F sisinya sama. Selanjutnya nomor 9. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut sedikilah. Jadi jika ada 3 panjang sisi dengan panjang A, B, dan C, maka dikatakan membentuk segitiga bila memenuhi syarat. Yang pertama, A ditambah B lebih besar dari C. Yang kedua, A ditambah C lebih besar daripada B. Kemudian B ditambah C lebih besar daripada A. Contoh, untuk yang A, 11 itu adalah A-nya, 12 adalah B-nya, 15 adalah C-nya. Perhatikan, 11 ditambah 12 berarti A ditambah B adalah 23. 23 lebih besar daripada 15, maka memenuhi untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, A ditambah C lebih besar daripada B, berarti 11 ditambah 15 itu adalah 26, itu 26 lebih besar daripada 12, maka memenuhi syarat juga untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, B ditambah C lebih besar daripada A, berarti 12 ditambah 15 adalah 27, itu lebih besar daripada 11, maka untuk yang A dapat memenuhi syarat. Sedangkan untuk yang B, perhatikan yang B. Yang B ini sebagai A-nya adalah 2, sebagai B-nya adalah 3, sebagai C-nya adalah 6. Perhatikan untuk A ditambah B, berarti 2 ditambah 3, itu ternyata tidak lebih besar daripada 6, maka ini tidak memenuhi syarat. Untuk yang C, maka menggunakan aturan seperti yang A tadi, atau yang B tadi, maka dapat membentuk segitiga. Dan selanjutnya untuk yang D, yang sebagai A-nya adalah angka 5, B-nya adalah angka 10, dan C-nya adalah angka 15. Aturan yang A, berarti A ditambah B, berarti 5 ditambah 10, itu tidak lebih besar daripada 15, karena 5 ditambah 10 adalah 15. Maka untuk yang D itu tidak dapat membentuk segitiga. Selanjutnya soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR merupakan segitiga sesama sisi. Jika sudut SPQ 20 derajat dan TQR 35 derajat, maka sudut SUT sama dengan titik-titik. Berarti apabila sudutnya segitiga sama sisi, maka sudut PQR berarti semua sisinya sama, yaitu 60 derajat. Berarti PQR sudutnya adalah sama 60 derajat. Maka untuk sudut PQ-nya adalah 60 derajat dikurangi 35 derajat adalah 25 derajat.
Kemudian perhatikan segitiga QUP. QUP berarti segitiga QUP adalah 180 derajat dikurangi segitiga SPQ ditambah segitiga PQU. Berarti 180 derajat dikurangi SPQ. SPQ adalah 20 derajat, PQU adalah 25 derajat. Maka sudut QUP itu adalah 130 derajat. Sudut SUT berarti sudut yang belakang ini itu sama dengan sudut QUP. Kenapa sama? Karena bertolak belakang. Maka besar sudut SUT itu sama dengan sudut QUP, yaitu 135 derajat. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut, tentukan besar sudut P. Nah, sudut P berarti ini kalau kita perhatikan ini adalah segitiga sama kaki. Sudut Q itu adalah 180 karena panjang garis ini adalah 180 dikurangi 112 derajat. Berarti sudutnya adalah 60 derajat. Berarti sudut Q ini adalah 100, sudut Q ini adalah 180 derajat dikurangi 120 derajat, yaitu 68 derajat. Maka sudut P itu sama dengan sudut R karena bersegitiga sama kaki. Jadi sudut P ditambah sudut R sama dengan sudut Q sama dengan 180 derajat untuk segitiga yang ini. Karena dulu jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut P, sudut R itu sama dengan sudut P, berarti 2 sudut P ditambah 68 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut P adalah 180 derajat dikurangi 68 derajat dibagi 2, hasilnya adalah 56 derajat. Jadi sudut P ini adalah 56 derajat. Selanjutnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Berarti 48 derajat ditambah 180 derajat. Kemudian sudut C itu berarti 180 derajat dikurangi 5 P derajat. Sudut B ini adalah 180 derajat dikurangi 5 P derajat untuk yang sudut B. Maka angka 180 kita coret yang 180, maka 48 derajat dikurangi 5 P derajat ditambah 3 P derajat sama dengan 0. Negatif 5 P derajat ditambah 3 P adalah negatif 2 P derajat sama dengan 48 di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 48 derajat. Maka P sama dengan 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24 derajat. Maka besarnya P adalah 24 derajat. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam segitiga ABC diketahui titiknya terletak pada sisi B, sehingga AB sama dengan AC, AD sama dengan BD, dan sudut DAC adalah 39 derajat. Tentukan besar sudut BAD. Kalau kita gambarkan segitiganya adalah seperti ini, dimana panjang AB itu sama dengan panjang AC dan panjang AD itu sama dengan panjang BD. Ini adalah segitiga sama kaki. Pada segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, dimana sudut ABC itu sama dengan sudut ACB, yaitu A. Kemudian perhatikan juga pada segitiga ABD, seperti segitiga yang kecil yang setengahnya ini. Ini juga sama-sama kaki. Kenapa? Karena ininya adalah sama panjangnya, panjang AB sama dengan panjang BD. Berarti sudut DBA itu akan sama dengan sudut BAD. Sudutnya, nilainya kita ibaratkan adalah A. Maka perhatikan segitiga ABC, segitiga A, B, C. Kita perhatikan bahwa sudut ABC ditambah sudut ACB, kemudian sudut BAC itu hasilnya adalah 180 derajat. Sudut ABC adalah A, ditambah sudut ACB juga adalah A, ditambah BAC. BAC itu adalah A ditambah 39 derajat. Kenapa? Karena ini adalah nilainya adalah A, sama dengan yang. Maka 3A ditambah 39 derajat sama dengan 180 derajat. Maka A adalah 180 derajat dikurangi 39 derajat dibagi 3, maka A-nya adalah 40 derajat. Maka sudut BAD ini besarnya adalah 47 derajat.
Selanjutnya soal nomor 13. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan panjang garis BA di titik D. Berapakah panjang CD? Nah, perhatikan. Ini adalah segitiga ABC. Panjangnya adalah satu satuan. Kemudian kita melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Berarti ini adalah tegak lurus. Berarti 90 derajat. Kita perpanjang ke sini, nanti bertemu dengan garis BA. Titik perpotongannya adalah titik D. Berapakah panjang CD? Berarti yang kita cari adalah panjang CD. Maka jawabannya, perhatikan pada segitiga BCD, berarti segitiga BCD ini adalah 90 derajat. Sudut D-nya adalah, berarti sudut D-nya adalah 180 derajat dikurangi sudut B dikurangi sudut C. Berarti 180 derajat dikurangi sudut B adalah 60 derajat dikurangi sudut C. Sudut C-nya adalah 90 derajat. Karena adalah segitiga siku-siku. Perhatikan tegak lurus segitiga BC. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Maka kalau kita konversi, gambarkan kembali, maka sudut BCD nya seperti ini, BCD, di mana sudut C-nya adalah 90 derajat, sudut B-nya ada 60 derajat. Kemudian sudut B-nya, sudut C-nya adalah 30 derajat. Maka apabila kita perhatikan, maka ini perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding akar 3. Ini adalah perbandingan dari segitiga istimewa. BC berbanding CD sama dengan 1 per akar 3. Berarti BC berbanding CD sama dengan 1 per akar 3. Panjang BC-nya berapa? Panjang BC-nya adalah satu satuan, berarti 1 per CD sama dengan 1 per akar 3. Maka CD adalah akar 3. Jadi panjangnya CD itu adalah akar 3 satuan. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 256 sampai dengan 257. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.